Oke, baik Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayah Bunda, kelompok wali murid kelompok Mangga dan Ayah Bunda wali murid kelompok Stroberi. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat bersua walaupun secara virtual, secara daring dalam acara sosialisasi pelaksanaan gerakan literasi di KP Bina Yoga SKP Kabupaten Magelang melalui storytelling dengan metode read aloud di YouTube dan pojok baca. Mohon maaf ya Bun, acara sosialisasi ini tidak bisa dilaksanakan secara luring mengingat kita belum mendapatkan izin untuk pertemuan tatap muka. Tapi insya Allah pertemuan tatap muka akan segera dilaksanakan karena kita masih dalam proses perizinan tersebut. Oke, gerakan literasi. Pasti Ayah Bunda sudah pernah mendengar ya tentang gerakan literasi nasional. Oke, ada yang namanya gerakan literasi sekolah, ada yang namanya gerakan literasi masyarakat. Gerakan literasi itu sendiri adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Nah, jadi tujuan pada jangka panjangnya agar siswa itu mempunyai minat baca, mempunyai minat belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu tidak hanya waktu sekolah saja, nggih Ayah Bunda, tetapi sampai kita meninggal nanti. Literasi. Literasi itu adalah kemampuan individu mengkomunikasikan pemikiran dalam bahasa lisan, memahami informasi tertulis, mengenali nama-nama huruf, dan membunyikan huruf. Nah, dalam arti pendeknya, literasi itu adalah proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan melihat. Nah, realita di lapangan atau kondisi saat ini di Indonesia, ya Ayah Bunda, budaya baca masyarakat Indonesia menempati posisi terendah dari 52 negara di Asia. Sungguh memprihatinkan. Yang kedua, minat baca masyarakat Indonesia menempati posisi nomor 2 terbawah. Nah, ini contoh realnya Bunda. Em, Saat ini banyak enggak yang orang itu eh, lebih cepat mempercayai berita hoax. Enggak, itu kenapa? Ya karena kita itu malas membaca, malas mencari tahu informasi yang sebenar-benarnya bagaimana. Nah, ketika ada informasi yang belum tentu benarnya, jadi kita langsung termakan hoax gitu. Itu contohnya. Kemudian kemampuan literasi anak Indonesia berada di bawah rata-rata kemampuan literasi anak dunia. Nggih. Oleh karena itu kita sejak usia dini pemerintah itu membuat gerakan literasi dari usia TK atau PAUD hingga di lingkungan masyarakat. Karakteristik anak usia dini. Nah, anak usia dini itu anak usia 0 sampai 8 tahun. Ya, seperti anak-anak kita sekarang ini, nggih. Nah, pada masa ini disebut masa golden age, Bunda, di mana seluruh potensi anak berkembang sangat cepat. Pada usia 0 sampai 4 tahun, kapasitas kecerdasan manusia itu mencapai 50% dan pada usia 4 sampai 8 tahun mencapai 80%. Dan mencapai pada 100%-nya itu pada usia 8 sampai 18 tahun. Nah, anak-anak kita itu masuk ke dalam 80% itu Bunda. Nggih. Oleh karena itu masa-masa golden age ini masa yang akan terulang lagi, yang tidak akan terulang lagi. Ya seperti itu. Kan tidak mungkin ya kalau kita sudah besar lalu masuk PAUD lagi. Nggih. Berbeda kalau kita misalnya usia 12 tahun tapi kita baru mau masuk SD, itu bisa saja bisa melalui kejar paket A. Seperti itu untuk
Menstimulasi masa golden age ini, di mana aspek-aspek perkembangannya itu ada aspek sosial emosional, kognitif, bahasa, nilai agama dan moral, dan fisik motorik. Kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua selaku madrasah pertama anak itu harus menstimulasi dengan tepat, seluruh aspek perkembangannya. Salah satunya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memasukkan, putra-putri atau ananda ke lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi langkah ayah bunda ini sudah tepat nggih. Nggih. Kapan kemampuan literasi mulai berkembang? Jawabannya adalah saat bayi. Saat anak mulai menggunakan bahasa babbling dan gestural untuk berkomunikasi dengan sekitarnya. Nah, pada saat bayi tentu anak kita sering mengoceh nggak jelas itu ya Bunda, bukan nggak jelas sebenarnya, tapi itulah, cara berkomunikasinya anak anak bayi seperti itu. Dan ketika mereka berkomunikasi kepada kita, mereka akan menggunakan gesturnya, misalnya sedang pipis atau lapar atau haus. Pengalaman literasi awal. Pengalaman literasi awal ini sangat penting nggih, karena diyakini membentuk fondasi kuat pada perkembangan membaca anak, membantu anak untuk mudah belajar membaca dan tingkatkan kesuksesan anak di sekolah, memprediksi kemampuan literasi selanjutnya pada tingkat sedang sampai tinggi. Pada usia 0 sampai 8 tahun ini atau anak PAUD, dalam membaca itu bukan langsung membaca huruf Bunda, karena anak itu belajar dari hal-hal yang konkret menuju yang abstrak. Jadi membaca itu bagi anak sesuatu yang, suatu berpikir yang sangat kritis dan berpikir sangat kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pengalaman literasi awal, supaya anak siap atau mempunyai minat dalam membaca. Ketika anak sudah mempunyai minat untuk membaca, otomatis dia akan, mempunyai minat juga untuk belajar, karena belajar rata-rata kan dengan membaca nggih, membaca, mendengar. Nah, seperti itu. Pada akhirnya untuk usia PAUD atau TK, dengan adanya pengalaman literasi awal ini akan memudahkan ketika anak sudah mulai masuk SD Bunda. Anak sudah siap dengan pengalaman literasinya atau pengalaman membacanya, membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Nah, ini yang sering dikhawatirkan oleh ayah bunda. Ketika anaknya sudah mulai mau masuk SD pasti banyak yang bingung nggih, mengapa kok anakku belum bisa membaca nggih, karena tuntutan dari SD juga sekarang anak masuk SD harus bisa membaca. Sebenarnya itu bertentangan dengan teori yang ada di pendidikan anak usia dini. Nah, ini 5 tahapan perkembangan membaca anak. Yang pertama, magical stage atau tahapan fantasi. Pada tahap ini anak akan menjadikan buku sebagai media mainan yang menyenangkan. Jadi anak itu masih bermain dengan buku. Dia belum membaca yang sesungguhnya, tapi membawa buku, membuka lembaran-lembaran buku, namun bukan membaca. Yang kedua, self concept stage atau tahap pembentukan konsep diri. Pada tahap ini, anak sudah mulai terlibat dalam kegiatan membaca dengan pura-pura membaca buku dan memahami gambar berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Nah, biasanya anak kalau pada tahap ini itu sudah mulai bisa membuka buku dan membaca, tapi membacanya itu ngarang Bunda, maksudnya tidak sesuai dengan tulisan, tapi dia berpura-pura isinya apa, tapi dia berbicaranya apa dengan melihat gambar yang ia ketahui di buku tersebut. Yang ketiga, bridging reading stage atau tahap membaca gambar. Nah, ini pada usia anak-anak kita sekarang ini 2 sampai 6 tahun. Pada tahap ini anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan menemukan kata yang pernah ditemui sebelumnya. Anak juga mulai mengenal huruf abjad. Nah, inilah Bunda, anak kita itu sedang dalam tahap membaca gambar. Yang keempat, take off reader stage atau tahap pengenalan bacaan. Pada tahap ini, anak mulai tertarik pada bacaan, dapat mengingat tulisan dalam konteks tertentu,
berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungan, serta membaca berbagai tanda misal papan iklan, kotak susu, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Kelima, independent reader stage atau tahap membaca lancar. Pada tahap ini, anak sudah dapat membaca tulisan dengan lancar tanpa dampingan dari orang terdekat. Bahkan anak juga mampu memahami dan berpikir kritis terhadap hasil pengalaman membacanya. Ya, tentu setiap anak itu berbeda dalam tahapan perkembangan membacanya, ya Bunda. Tidak apa-apa, karena setiap anak memang berbeda. Ada anak yang sekarang usia 5 tahun sudah lancar membaca juga ada. Ada yang usianya 5 tahun, tetapi untuk dia diajak untuk membaca huruf saja belum belum mau. Itu mengapa pentingnya kita harus memberikan pengalaman literasi awal, Bunda. Supaya apa ya? Supaya anak berminat untuk membaca itu. Konsep pengembangan literasi anak usia dini. Pada intinya, pengembangan literasi anak usia dini itu anak belajar berbahasa. Berbahasa itu ada menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Pengembangan literasi pada anak usia dini. Nah, bisa dilakukan dengan kegiatan apa saja? Bisa dilaksanakan dengan kegiatan bercerita, bernyanyi, memberi label atau nama pada objek sehari-hari, mengajak ngobrol, melatih pengucapan dan mengkoreksinya. Dari kegiatan-kegiatan ini akan melatih atau menstimulasi kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan membaca. Kegiatan yang akan dilakukan di KB Bina Yoga SKB Kabupaten Magelang ini nanti akan fokus kepada bercerita atau pembiasaan membaca. Gerakan literasi yang akan dilaksanakan yaitu storytelling dengan metode read aloud di YouTube dan pojok baca. Storytelling ini dilaksanakan dalam masa pembelajaran jarak jauh. Untuk apa? Untuk pembiasaan membaca buku. Nah, ini insya Allah akan dilaksanakan 1 minggu sekali. Jadi nanti ayah bunda akan diberikan link atau video cerita atau storytelling pembacaan cerita dengan metode read aloud di YouTube dan pojok baca. Nah, pojok baca ini disiapkan untuk pembelajaran tatap muka nantinya. Jadi nanti ketika anak sudah pembelajaran tatap muka, anak akan diajak membaca buku atau memilih buku yang diminatinya selama 15 menit dalam kelas. Nah, buku-bukunya nanti akan sudah disiapkan di rak buku masing-masing kelas ya, Ayah Bunda. Namun demikian bukan berarti KB Bina Yoga ini hanya melaksanakan 2 kegiatan ini untuk gerakan literasi nggih. Yang lainnya akan diintegrasikan pada saat pembelajaran seperti kemampuan menulis. Nah, itu sudah diintegrasikan ke dalam pembelajaran harian. Untuk pelaksanaan storytelling-nya kan akan dilaksanakan 1 minggu sekali. Ini mengajak ayah bunda untuk terlibat dalam kegiatan ini. Yang pertama, ayah bunda mendampingi Ananda untuk mengakses storytelling yang dikirimkan pendidik karena nanti kan storytelling-nya dikirimkan ke WA group dalam bentuk video atau link YouTube. Nah, otomatis Ananda akan membutuhkan pendampingan dari ayah atau bunda. Kemudian ayah bunda menstimulasi Ananda untuk menceritakan apa yang telah disimak. Nah, apa sih, Nak, cerita yang tadi sudah dibacakan? Ceritanya tentang apa? Tokoh-tokohnya siapa saja? Seperti itu, nggih. Dan yang terakhir, ayah bunda mendokumentasikan kegiatan Ananda dalam menyimak dan menceritakan kembali cerita yang telah dibacakan. Nanti dokumentasinya kami mohon untuk dikirimkan ke WA grup kelas stroberi di kelas stroberi, kelas mangga di kelas mangga. Mungkin apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui WA grup. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon bantuan ayah bunda untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, dalam mendukung kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.